Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bersama saya Naimba dalam suluk motivasi dari Sonsuntri. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Teman-teman, hari itu benar-benar membahagiakan kaum Ansor. Rasulullah tiba. Anas bin Malik yang saat itu tengah menginjak usia 10 tahun mengatakan, "Belum pernah kurasakan hari yang lebih indah daripada ketika hari Rasulullah datang di Madinah. Semua orang berdesak-desakan berebut mendekati Nabi. Masing-masing ingin memberi hadiah atau sekedar melakukan sesuatu yang menyenangkan beliau. Ummu Sulaim bergumam, "Bagaimana aku bisa mendekat jika keadaannya demikian?" Ia ingin memberi Nabi hadiah yang berbeda dari hadiah orang-orang. Ia ingin mengirim Nabi sesuatu yang paling berharga, yaitu anaknya yang bernama Anas. Anas anak yang cerdas. Ummu Sulaim ingin agar Anas mengabdikan dirinya kepada Nabi. Mungkin bagi Nabi itu bukan sesuatu yang istimewa. Ummu Sulaim menghadap Nabi bersama anaknya. Sempat terbesit kekhawatiran akan ditolak, tetapi ternyata tidak. Justru Rasulullah menyambut dan menerima Anas secara baik, menyatukannya dengan keluarga beliau. Disitulah Anas tumbuh berakhlak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia sangat dekat dengan Nabi, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tak kurang dari 8 peperangan yang Anas ikuti bersama Nabi. Ia ikut menyaksikan sengitnya perang Badar. Dalam peperangan tersebut, Anas sekedar mendampingi Nabi melayani kebutuhan beliau. Anas tumbuh di bawah pengasuhan langsung Rasulullah. Sehingga bagi Anas tidak ada laki-laki sebaik beliau dan tidak ada rumah sebaik beliau. Nabi memperlakukan Anas secara lembut dan baik. Bahkan sesekali bercanda, "Hai yang memiliki telinga 2." Nabi memanggil Anas dengan panggilan kasih sayang, "Hai Unais." Demikian panggilan Nabi kepada Anas yang artinya Anas anak kesayangan. Betapa bangga Anas ketika Nabi memanggilnya, "Hai putraku." Anas memiliki jambul yang sangat disukai ibunya. Karena suatu kali ia ingin memotongnya, tetapi sang ibu melarang. "Biar Nabi sendiri yang memotong," kata sang ibu. Nabi akan mengarahkan Anas bila bersalah. Suatu ketika Nabi menyuruh Anas untuk suatu keperluan. Di tengah jalan, Anas melihat anak-anak sedang bermain-main. Ia pun bergabung sampai melupakan perintah Nabi. Ketika tengah asyik bermain, tiba-tiba Rasulullah memegang pundaknya. Lalu sambil tersenyum, beliau berkata, "Hai Unais, kerjakanlah perintahku." Kasih sayang dan kelembutan Rasulullah itu tak hanya kepada Anas, tetapi kepada seluruh pelayan dan para bekas budak beliau, serta orang-orang lemah yang diperhatikan oleh orang-orang. Anas mengatakan, 15 tahun melayani Nabi. Belum pernah sama sekali beliau membentak, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Terhadap apapun yang kulakukan, beliau tak pernah mengatakan, "Mengapa hasil kerjamu seperti ini?" atau "Buruk sekali hasil kerjamu." Dan jika aku tidak melaksanakan, beliau tak pernah mengatakan, "Mengapa kau tak buat seperti ini?" Beliau sama sekali tidak pernah mencelaku, termasuk jika aku lambat mengerjakan perintah. Bila salah seorang keluarganya mencelaku, beliau akan mengatakan, "Jangan hiraukan. Jika memang ditakdirkan kamu bisa melakukannya, pasti kau bisa." Semakin hari semakin baik saja cara Anas melayani Nabi. Anas juga bisa dipercaya menyimpan rahasia. Ia tidak akan menceritakannya kepada siapapun, meski masih kecil. Anas bercerita, "Suatu hari, aku selesai melaksanakan tugasku melayani kebutuhan Nabi. Aku pun keluar rumah.
dan aku melihat anak-anak tengah asyik bermain. Aku hanya berdiri saja melihat mereka. Nabi kemudian mendatangi mereka, mengucap salam untuk mereka. Beliau kemudian memanggilku untuk suatu keperluan. Rupanya itu suatu rahasia. Ketika ke rumahku sejenak, ibuku bertanya, "Kau mau apa?" Aku disuruh Rasulullah untuk suatu keperluan. Apa itu? Rahasia. Kalau begitu, jaga baik-baik rahasia Rasulullah. Aku pun kemudian tidak pernah menceritakan rahasia itu kepada siapapun. Nabi sering bertamu ke keluarga Anas. Beliau melakukan itu sebagai bentuk penghormatan beliau kepada mereka. Di sana beliau mengerjakan sholat dan berdoa khusus mereka. Ummu Sulaim memanfaatkan kedatangan Nabi agar beliau berkenan mendoakan Anas. Beliau berdoa, "Ya Allah, berilah ia harta dan anak, berkahilah ia dan masukkanlah ia ke surga." Alangkah bahagia dan bangga Ummu Sulaim dengan doa Nabi itu. Doa yang merangkum keutamaan dunia dan akhirat sekaligus. Ummu Sulaim tidak menyaksikan masa saat anaknya berusia panjang. Anaknya itu berusia lebih dari 100 tahun. Anas menyaksikan kehidupan yang disaksikan oleh anak dan cucunya. Anas menjadi sahabat yang paling kaya dan memiliki banyak anak. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.